Nah oke guys, jadi udah terisi penuh dan ini airnya udah bening banget. Dan caranya kurang lebih kayak tadi. Dan sekarang kita bakalan aklimasi. Jadi kita unboxing ikan baru ya. Jadi kita bakalan aklimasi dulu. Nah oke guys, welcome back to my channel. Channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakalan kasih tutorial untuk mencuci pasir sebenarnya. Untuk tutorial mencuci pasir ini agak aneh ya. Tapi banyak banget yang penasaran, Bang, gimana sih caranya Abang mencuci pasir. Nah ini kebetulan aku sekalian mau ganti pasir. Nah ini kita mau pakai pasir dari Bang Kazor. Ini yang pertama aku kasih tunjuk, ini pasir yang dijual di daerah Bali. Nah jadi kalau yang di Bali itu kayak gini guys. Jadi campur pasir hitam sama merah. Nah kalau dari jauh emang kelihatan merah, cuman dia campur sama pasir warna hitam juga gitu. Nah ini yang di bawah, ini yang bakal kita pakai. Kita pakai yang ini yang paling kasar kayaknya. Ini yang paling kasar yaitu ukuran 1. Nah ini ukuran 1. Kita mau coba cuci. Ini ada 2 plastik. Sebentar. Aduh. Nah ini kita mau coba lihat gimana performanya pasir yang nomor 1 ini. Karena kalau yang nomor 0,5 dan yang 0,1 itu benar-benar bagus. Ini yang 0,5 aku masih ada 1 pack. Tapi ini yang nomor 1 ini sebenarnya kasar. Cuman aku nggak tahu gimana performa dari pasirnya. Nah sekarang ini kalian lihat pasir yang di Bali. Nah ini pasir yang dari Bang Kazor. Kita lihat gimana hasilnya setelah ini. Kita mau cuci pasir. Dan semoga tutorial mencuci pasir ini bermanfaat buat kalian, oke? Nah oke guys, jadi sekarang kita bakalan cuci pasir nih dari Bang Kazor. Ini pasirnya, kita bakalan cuci di luar. Ini sekalian kita mau ganti pasir, nih kasih lihat. Ini pasirnya yang aku tunjukin yang tadi. Jadi kan warnanya dia campur hitam. Nah ini kita mau cek nih kualitas dari pasirnya Bang Kazor yang nomor 1. Ini yang nomor 1. Ini kualitas pasir yang paling kasar nih guys. Nah jadi kita mau lihat, kita pakai 2 pack untuk di tank 80 x 40 x 30. Oke, kalau gitu kita langsung ke depan. Yuk, let's go. Nah, yang pertama ini karena udah ada air nih. Ini udah ada air. Ini air karena biar nggak kebuang, jadi kita pakai air lama. Ini kita masukin dulu. Bentar ya, aku ngambil karter. Nah oke guys, jadi ini kita robek dulu. Ini dia. Wih ini dia. Ini kita lihat keringnya dulu. Kelihatan nggak? Ini merah banget. Nah ini merah, nggak ada campur hitam sama sekali. Dan butirannya ini bagus. Nah ini butirannya tuh bagus banget. Nah ini kan masih posisi kering. Ini kita basahin sekarang. Nah kita masukin. Nah jadi yang penting sebenarnya kalau cuci pasir tuh, kalau bisa sih pasirnya tuh direndam dulu biar pasirnya tuh berat. Nah ini baru 1. Ini kita lihat. Wih, kelihatan nggak merah? Ini merah banget loh. Nah ini lagi 1 pack, kita keluarin dulu. Nah ini kita keluarin. Ini nampakannya. Oh merah banget, jadi nggak ada hitamnya, nggak campur. Nah ini kita tuangin dulu. Nah ini kita tuangin, jangan lupa diaduk biar rata nih. Nah ini biar kerendam, biar nyatu dulu. Nah kalau udah selesai kayak gini. Nah ini kan udah. Ini sebenarnya kalau yang bagus tuh direndam selama 1 hari 1 malam dulu baru dicuci. Tapi karena ini mau dipakai cepat hari ini, akhirnya kita rendam dulu sebentar, sekalian kita kuras yang di dalam. Ya udah yuk ke dalam dulu yuk. Nah jadi untuk pasir yang tadi itu kita rendam, sebenarnya kan 1 kali 24 jam direndamnya baru dicuci. Kenapa kita rendam dulu? Yaitu biar bener-bener pasir itu nyerap air. Nah kalau dia udah nyerap air tuh biasanya lebih cepat bersihnya. Nah ini kebetulan karena udah habis airnya, ini kita mau keluarin pasirnya. Sama untuk yang pasir itu kita rendam mungkin sekitar 30 menit aja. Setelah ini kita cuci pasirnya. Ini kita mau keluarin dulu pasir lamanya, baru kita ganti itu. Nanti untuk proses nyucinya kita bakalan tunjukin gimana cara kita nyucinya, berapa kali kita ngebilasnya, oke? Nah oke guys, jadi sebenarnya belum 30 menit. Nah ini belum 30 menit.
mungkin berapa ya, mungkin 10 menit lah. Cuman karena emang kita buru-buru, karena kita mau unboxing ikan juga, jadinya ya udah kita nih pertama sebelum dimulai ini kita aduk dulu. Ini fungsinya biar pasir-pasir yang halus, kan yang naik-naik nih, ini yang warna merah ini kan apa ya, kayak yang paling halus gitu loh, yang kayak powdernya itu biar naik dulu. Ini biar naik dulu, biar sampai yang di bawah-bawah tuh juga naik, biar ngambang dulu, nyampur sama air. Nah ini baru kita buang. Aduh bentar, baru kita buang nih. Nah ini kita buang airnya. Ini buangnya harus pelan-pelan biar yang kebuang itu cuman apa ya, yang bagian atas doang gitu. Ini kita buang sampai habis. Nih kasih lihat nih buangnya nih. Ini kita buang nih bagian yang kotor-kotor tuh kayak gini. Nah ini kita buang sampai habis. Terus nah udah, baru kita isi lagi. Ini kan berarti baru bilasan yang pertama, bahkan belum lagi, ini kan air bekas tadi kita pakai. Nah ini kita isi lagi sampai full. Nah kayak gini, ini kan masih ada nih, ini kelihatan masih kotor, ini kita biarin lagi. Sama nanti untuk cara ngisi airnya itu diperhatikan, jadi nggak langsung diisi aja airnya, itu enggak, tapi ada step by stepnya. Nah ini kita giniin dulu. Nah ini kelihatan nih nggak terlalu kotor, ini bilasan pertama ya, tapi dia udah nggak terlalu kotor. Waduh ini ada kotoran karton. Nah ini bagian sini jernih udah. Ini jadi kalau diisi air sebenarnya udah bisa jernih. Ini gimana ya, ini bisa berpengaruh dari satu, dari pasirnya, kualitas pasir. Yang kedua berpengaruh juga dari cara mencucinya guys. Itu nih baru sekali ini udah jernih nih, paling sisa yang ini nih, daerah sini dikit, tapi udah nggak terlalu keruh. Ini baru bilasan yang pertama. Nah ini bilasan yang kedua, nggak usah terlalu banyak airnya, sedikit aja, yang penting nutupin aja, nutupin si pasir-pasirnya. Nah ini kita lipat lagi nih. Nah ini kita giniin lagi, kita aduk lagi. Pokoknya biar apa ya, ibaratnya pasir-pasir yang partikel-partikel yang paling halus tuh biar hilang. Jadi sebenarnya untuk nyuci pasir yang paling halus sama yang kayak sekarang nih, yang nomor 1 gini, itu lebih halus yang kasar sebenarnya. Tapi untuk yang halus itu paling bedanya kita itu dari cara pengisian air sama bilas saja. Jadi bilasnya itu kalau yang halus itu lebih banyak, sama untuk ngerendam pasirnya itu lebih lama kalau bisa, biar nggak banyak yang kebuang gitu. Nah ini kita buang pelan-pelan pokoknya sampai habis airnya. Kita buang, kita isi lagi. Ini bilasan yang ketiga. Sebenarnya kalau kita mau endapin dulu pasir-pasirnya di dalam air itu lebih bagus, jadinya lebih bagusnya tuh apa ya, nanti ngebilasnya itu lebih sedikit gitu. Atau kayak teman-teman nih yang punya tempat kosong styrofoam box, itu kalau mau ya, kalau punya pasir yang baru beli itu nggak usah dicuci, nggak apa-apa, langsung aja masukin ke dalam styrofoam box, terus rendam pakai air, udah gitu aja. Nanti mungkin di hari-hari ketiga atau hari keempat itu dia bakalan bersih sendiri. Sebenarnya kan yang bikin apa ya, air ini butek ini karena pasir baru, terus partikel-partikel yang paling kecil itu masih apa ya, nggak terlalu banyak nyerap air, jadinya dia ngambang gitu. Nah ini kayak gini nih, ini kan karena powder yang bener-bener tipis, jadinya dia apa ya, kayak jadi keruh gitu loh. Nah kalau yang udah bersih itu yang kayak gini. Jadi yang kita buang tuh sebenarnya cuma yang kayak gini doang nih, yang kayak powder nih. Tapi ini pun udah hampir jernih. Ini bilasan yang keberapa ya? Yang ketiga ya? Yang kedua apa yang ketiga? Aku lupa loh. Yang ketiga kayaknya. Ini yang ketiga sekarang nih. Ini yang ketiga. Habis yang mungkin kita bilas sampai 4 kali lah. Sebenarnya sih kita kalau apa ya, nyuci pasir sendiri itu ngebilasnya cuma 2 kali, 3 kali maksimal. Itu pun jarang sih, paling 2 kali aja. Cuman karena ini nggak direndam, kalau kita soalnya mainnya tuh direndam dulu, jadi direndam 1 kali 24 jam. Ya kalau aku sih biasanya segitu ya. Cuman ini nggak sampai 30 menit aja nggak nyampe, makanya mungkin kita bilas sampai 3 atau 4 kali aja. Ini bilasan yang ketiga. Ini kita aduk lagi, aduk. Nah langsung kita buang. Ini kita buang. Sampai habis ya, ini sampai kotoran yang terakhir. Ini kan ada nih kotoran yang terakhir biar kebuang juga.
Ini yang terakhir. Nah, waduh, ini kita bilasan yang terakhir. Ini bilasan yang terakhir. Habis itu kita bakalan tunjukin cara ngisi airnya. Cara ngisi air juga diperhatiin. Biar apa ya? Biar nggak butek airnya. Karena kalau nyucinya bener, kalau pasir baru, nyucinya udah bener. Tapi kalau ngisi airnya nggak bener atau caranya kurang tepat sih, bukan nggak bener, kurang tepat, itu juga kasihan, rugi, nanti bakalan butek lagi dia. Nah, ini kita isi dulu. Aduh, kita isi dulu. Kita aduk lagi. Yang penting kayak kita tahu pasir itu udah bisa dipakai tuh ini nih, kayak busa-busanya yang kayak gini-gini nih. Biasanya tuh ada busanya banyak. Nah, ini kan udah nggak ada busanya nih. Nah, itu udah bisa dipakai, udah aman. Gitu. Aduh, mana karetnya nih? Karet. Nah, ini udah cukup dah, yang keempat kalau nggak salah. Aku yang nyuci, aku yang lupa, kampret emang. Kita sekarang masuk, kita tata gininya pasirnya. Aduh. Nah, ini jadi akuariumnya kita udah keluarin barusan pasir yang awal udah kita keluarin. Ini kita pakein pasir yang baru. Ini coba kita lihat pasirnya. Kira-kira ada campuran hitam atau enggak? Kayaknya sih ya, ini dari yang aku lihat, ini enggak ada campuran hitam. Jadi warnanya itu merah semua. Sebentar, aku cari apa yang pakai masukin ke dalam tank biar gampang. Nah, oke guys, jadi kita bakal masukin nih pakai alat canggih dari Doraemon. Nah, ini kita masukin dulu pasirnya. Ini sebenarnya airnya sih kalau bisa harus dihabisin ya, cuman karena nggak bisa, ini kita biarin aja. Ini kita ratain aja pasirnya. Wih, kelihatan nggak warnanya? Nyala cuk, emang beda pasirnya, ganteng. Ini yang nomor satu nih. Ini pasir yang nomor satu nih. Ini kita masukin lagi. Anjay, pasirnya cuk, merah warnanya, nggak ada campurannya. Nah, ini kita masukin lagi. Ini kita habisin. Jadi kita ada 2 pack, jadi 6 kilo. Ini kita masukin semua. Sebenarnya sih kita makainya tuh paling ya 5 kilo gitu udah cukup. Cuman yang sekilo daripada kebuang atau nggak kepake, jadinya kita pakai aja biar tidak mubazir guys. Nah, ini ya nih kita ambil, kita korek. Nah, jadi yang bikin kotor tuh yang kayak gini nih, kalian lihat. Nih coba deketin. Nih yang kayak gini nih, kan ada nih kayak masih yang halus-halus. Nah, yang sebenarnya yang bikin kotor itu yang kayak gitu. Mereka itu kalau kena ombak atau gerakan air, mereka tuh suka ngambang. Nah, yang bikin butek itu mereka sebenarnya. Itu kalau di awal, karena kalau udah lama, mereka udah terendam nih lama, kan jadi berat. Nah, kalau mereka itu udah berat, lebih berat dari keringnya, itu nggak akan butek gitu. Makanya kenapa pasir-pasir yang udah rendeman lama itu lebih bagus dibandingkan pasir baru. Soalnya pasir baru itu ringan dia, belum apa ya, banyak menyerap air gitu guys. Nah, ini kita ratain dulu. Ini bagus loh pasirnya nih, warnanya cerah banget. Jadi pasirnya Bang Kazor nih nggak ada campuran warna hitam sedikit pun. Nah, ini kita ratain dulu. Ini nggak apa-apa nih, kita butekin aja gini. Nah, ini kita, nah ini butek. Dah, ini udah cukup. Kita bakalan isi, tapi untuk pengisian kita bakalan isiin penyaringan di sini. Nah, untuk penyaringan sendiri aku pakai ini nih. Nih penyaringan aku pakai ginian. Ini nyaring nih biasanya takut ada kotoran atau apalah yang nyangkut di air dari sumur gitu, biar nggak kotor. Biasanya ada batu atau ada apa tuh, biar kesaring aja biar lebih bersih. Sama jatuhnya air itu lebih apa ya, lebih pelan kalau pakai penyaringan dibandingkan enggak gitu guys. Nah, ini kita ambil dulu. Jadi untuk penyaringan tuh ya cuman ditaruh gini doang. Oh, ini bekasnya aku nyaring-nyaring, ini kan ada aja kotoran. Nah, ini kita pakein, terus ikat. Nah, ikat pakai karet, naikin dikit. Nah, saya tuh sebenarnya cara pengisian air itu ada 2. Yang pertama, ini kalau semuanya kering, posisinya kering, atau airnya nih air-air yang kotor ini
itu nggak ada, kita nggak usah ngisi sekalian nyedot, itu nggak usah. Tapi karena ini posisinya ada air kotor, jadinya untuk di awal kita bakalan ngisi mungkin sampai setengah, sekalian kita sedot yang kotornya gitu guys. Jadi ada dua ya, tergantung kondisi. Jadi kalau kondisinya kayak gini karena udah terlanjur naik pasir-pasir yang halusnya, jadinya kan kotor. Nah itu kita isi setengah dulu, baru kita sedot sisanya gitu. Nanti kalau udah selesai, itu baru kita isi full dengan apa ya? Pancuran air atau keluarnya air tuh yang lebih pelan lah ibaratnya kayak gitu. Nah ini kita isi dulu setengah, nanti kita sedot bagian yang kotor, baru kita isi bener-bener dengan apa ya, volume air yang pelan gitu guys. Ini sekarang kita mau isi dulu, sebentar aku hidupin kerannya. Nah untuk pelan sendiri itu mungkin kayak gini ya. Nah itu kalian bisa lihat. Nah jadi pelannya itu kayak gitu, jadi pelan-pelan. Nah ini kan jernih. Nah ini kelihatan nih jernih nih. Nah ini kita biarin dulu, kita lihat nanti sampai 50 apa ya, 50 goblok 50 nah 50%. Kalau dia butek kita bakalan sedot buteknya, tapi kalau dia nggak butek kita bakalan lanjut sampai full gitu guys. Tapi untuk pengisian air aku lebih saranin tetap pakai ginian, karena kalau pakai ginian tuh jatuhnya airnya tuh lebih lembut dibandingkan kita nggak pakai. Nah ini sekarang kita isi dulu, kita lanjut nanti kalau udah terisi 50%. Buat kalian juga kalau mau lebih bersih lagi, ini kalian aku tunjukin. Ini jadi pasir-pasir ini nih, ini sebenarnya masih ada pasir-pasir yang halusnya. Ini kalian giniin. Nah ini yang kotor nih, ini kalian giniin aja nggak apa-apa. Nah ini biar naik kotorannya. Ini kalau mau nih gini nih, oh biar naik aja kotorannya, biar kesedot. Ini kalau kita main in out, giniin aja nggak apa-apa. Ini biar bener-bener pasirnya bersih. Oh nih, ini sebenarnya kotor banget nih. Nah ini kalau mau main in out giniin aja nggak apa-apa. Ini kalau kita main in out loh ya. Nah sekalian kita ngeratain pasir. Nah ini bisa diginiin. Jadi benar-benar pasir yang halus itu hilang, kotoran-kotoran yang halus itu pada hilang. Nah ini kalian bisa lakuin kayak gini. Nah kayak itu bisa guys. Nah oke guys, jadi udah terisi penuh dan ini airnya udah bening banget. Dan caranya kurang lebih kayak tadi. Dan sekarang kita bakalan aklimasi, jadi kita unboxing ikan baru ya. Jadi kita bakalan aklimasi dulu. Nah sebenarnya kalau kita sendiri untuk aklimasi itu kita biasanya lebih nyiapin untuk air-air yang udah diendapin sebenarnya gitu. Cuman karena sekarang emang dadakan banget ganti pasir biar nggak bolak-balik, biar nggak ikannya udah diaklimasi sudah ditaruh di tank baru kita ganti pasir, jadi emang kita dadakan. Akhirnya kita ganti pasir dan ini ikan yang bakalan kita unboxing. Nah ini ada auranti, size-nya kurang lebih 20 cm kurang. Ini kita baru aja dapat dan sekarang kita bakalan aklimasi. Nah ikannya udah masuk dan untuk penampakannya gimana kita lanjut di video selanjutnya. Oke, bye-bye.